Ya. Ya, terima kasih. Selamat datang kembali di pengajaran ekskul startup. Oke, kita lanjut aja ya. Pak, share screen-nya udah ya? Oke. Oke, sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu kira-kira dari kita kerjakan itu ada pertanyaan nggak dari teman-teman di sini? Nggak ada ya? Ada, insya Kalau Allah. ada nggak ada, oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Nah, kemarin minggu lalu kita rekap sedikit bahwa kita sudah membuat piramid yang isinya counter. Maksudnya piramid yang bisa counting. Saat kita klik, dia bisa counting berapa jumlahnya per level. Nah, kita sudah lakukan itu dengan cara kita bikin satu event listener lah di JavaScript. Sebentar. Suatu event listener di JavaScript yang kita tempel ke elemen-elemen berikut. Nah, bahasan kita hari ini adalah bahasan hari ini adalah melanjutkan piramid ini. Ini bahasan terakhir untuk yang piramid ini. Setelah itu kita akan masuk ke yang mau kita kerjakan sesungguhnya, yaitu tic-tac-toe. Nah, untuk melengkapi pengajarannya, kita kemarin sudah belajar tentang gimana event listener, gimana tentang variabel, gimana tentang function. Sekarang kita belajar tentang array, logical statement, yaitu if else, juga object. Nah, untuk mencapai itu kita gunakan piramid ini lagi sebagai bahan pembelajarannya. Nah, apa yang mau kita kerjakan hari ini? Hari ini pertama, kita akan menyederhanakan gimana kita meregistrasi event listener ini atau handle click ini dengan bentuk misalnya kita pakai array, kita pakai objek, atau kita pakai melihat ke elemen-elemen yang ada di DOM ini. Berikutnya, kita tambahkan satu fungsi reset untuk bisa ngereset counter ini. Ketiga, kita tambahkan satu permainan sedikit, yaitu permainan di mana kalau kita klik ini, nanti akan ada secara random akan ada nilai yang tersembunyi di balik tiap-tiap level ini. Jadi misalnya, oh ternyata nilai tersembunyinya tuh di level 3, begitu kita klik maka kita bisa ibaratnya kayak inilah, kayak main-main sweep gitu. Seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Jadi kemarin kita sudah registrasi listener dengan cara handle click ini. Tapi sebetulnya selain kita menggunakan cara ini, kita ada beberapa cara. Salah satunya misalnya dengan array. Nah, sebelum kita masuk ke array, saya pengen introduksi dulu. Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang mengerti array, sudah ada yang belum. Nah, ini kita, oh ya satu lagi. Saya lupa. Jadi hari ini kita belajar array, belajar logical statement, belajar objek, sekaligus belajar looping. Nah, karena array itu kaitannya erat sekali dengan looping. Nah, untuk introduksi, saya pengen kasih tahu array itu apa. Kalau kita kan tahu, sebelumnya kita sudah belajar namanya variabel. Variabel itu adalah cara kita untuk menyimpan sebuah nilai. Bernilai 5. Nah, variabel A ini hanya menyimpan istilahnya single value. Jadi hanya menyimpan satu nilai. Jadi kalau kita mau variabel A itu menyimpan nilai lain, maka kita harus replace nilai sebelumnya dengan nilai baru. Misalnya gini, A-nya tadinya nilai 5, sekarang A-nya 6. Tapi gimana kalau kita mau menyimpan multiple value? Tunggu sebentar, sebentar ya, pause sebentar sedikit.
Oke. Oh, variabel biasa itu hanya menyimpan single value, di mana kalau kita mau nyimpan lebih dari satu value nggak bisa. Maka di sini kita punya ada namanya array. Array itu apa sih? Array itu memungkinkan kita bahwa satu variabel itu bisa menyimpan lebih dari satu value. Atau istilahnya bisa menyimpan lebih dari multiple value. Nah, sintaksnya array itu adalah biasanya dimulai kalau kita mau inisiasi array, itu dimulai dengan kurung kotak buka dan kurung kotak tutup. Kalau kita lakukan ini disebutnya adalah kita menginisiasi empty array, yaitu array kosong sebenarnya. Nah, kalau kita mau inisiasi dia dengan nilai, nah kita misalnya kan kalau tadi misalnya isinya nilainya hanya single, array itu bisa menyimpan multiple. Jadi kalau ini kita bisa pakai seperti ini, koma, sorry, 3, 4, 5. Nah, jadi dengan array ini, variabel A itu dimungkinkan untuk menyimpan lebih dari satu nilai. Nah, kalau kita coba console.log, itu, terus kita lihat sini. Nah, di sini kita kelihatan bahwa array itu, dia itu ada nilainya 1, 2, 3, dan 4, 5. Tapi detailnya seperti ini. Jadi, array itu punya namanya indeks. Setiap elemen dalam array itu harus punya indeks. Nah, indeks itu untuk array selalu dimulai dari angka 0, tidak dimulai dari angka 1. Jadi, kita lihat, value 1 atau nilai 1 di array yang ini, yang pertama, itu indeksnya 0. Sedangkan kalau value 2, indeksnya 1. Value 3, indeksnya 2. Begitupun seterusnya. Tapi sebetulnya, maksudnya gini, tapi jangan ibaratnya gini, ini sebetulnya bisa diacak-acak, nggak harus 1, 2, 3, 4, 5, bisa apa aja. Tapi yang pasti posisi begitupun seterusnya. Nah, berikutnya itu mempunyai properti atau atribut namanya length. Length itu atau panjang dari array itu. Jadi kalau kita mau tahu berapa panjang array itu, katakanlah kita nggak tahu nih, misal kita nggak tahu berapa sih panjang array itu, nah kita bisa menggunakan length. Dari sini kita bisa, tanpa perlu kita tahu array yang dibuat berapa item yang diinisiasi, kita bisa tahu bahwa itu panjangnya 5, artinya ada 5 item yang ada di situ. Nah, itu array. Terus gunanya apa sih? Terus gimana cara kita mengakses masing-masing nilainya ini? Tadi saya kasih tahu bahwa array itu punya indeks. Nah, untuk kita apa istilahnya? Untuk kita bisa mengakses nilai, katakanlah nilai 1, 2, 3, dan 4, 5 ini, kita bisa menggunakan indeksnya. Contohnya misalnya gini. Kita mau akses indeks 1, maka kita ambil A-nya, lalu kita bilang di indeks ke 0. Artinya adalah kita mau mengakses, yaitu array, di indeks ke 0. Nah, kita akan lihat nilainya. Nah, dia akan keluar nilai 1. Bahwa ini kita aksesnya adalah variabel A di indeks ke 0. Berikutnya pun kalau kita misalnya mau yang paling ujung, atau yang nomor 4 ini. Nomor 4 ini kan berarti dia indeksnya adalah 0, 1, 2, 3. Berarti dia di indeks ketiga. Kalau kita lihat, kita mendapatkan nilai 4 sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan indeksnya. Nah, array itu nggak cuma angka, bisa juga dia dalam bentuk string, bentuk AA, D. Nah, kalau kita ambil ini, harusnya kita mendapatkan AA, lalu D. Kita akan mendapatkan nilai AA dan DD. Jadi, yang penting diingat dari array adalah kuncinya adalah untuk mengaksesnya digunakan indeks. Nah, jadi digunakan indeks. Jadi itulah kita istilahnya menyimpan multiple value dalam single variable. Nah, itu array. Lalu apa sih hubungannya array dengan looping?
Nah, looping itu adalah satu metode untuk kita bisa mengiterasi atau kita bisa mengecek atau mengevaluate lah masing-masing nilai array ini satu persatu. Contohnya gini, kita misalnya mau menampilkan seluruh isi array, kan kita bisa melakukannya seperti ini sebenarnya. A0 console.log A1 console.log A2 .log A3 console.log A4. Nah, kita kan bisa melakukan seperti ini kan. Kalau kita lihat, kita print, kita akan mendapatkan hasilnya A, B, B, C, C, D, E. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau array-nya ada 1000, berarti kita harus akan menuliskan 1000 baris ke bawah sebenarnya. Nah, itu akan sangat sangat tidak efisien sebenarnya. Pertama, kita benar-benar harus fix jumlah array-nya. Kedua, secara code itu kita akan sangat panjang untuk menulis satu code itu. Nah, maka di sini digunakanlah namanya looping. Looping itu apa? Looping itu mempermudah kita untuk mengevaluasi array itu satu persatu. Nah, formatnya looping apa sih, sintaksnya looping? Salah satu sintaksnya looping, salah satu jenis looping ada disebut namanya for loop. Looping itu ada for loop, ada while loop, ada for loop sama while loop. Lalu salah satu yang kita mau bahas di sini sekarang adalah for loop dulu. For loop itu sintaksnya seperti apa? For loop itu sintaksnya adalah for dalam kurung seperti fungsi sebenarnya for loop ini. I. Jadi I itu adalah kita menyediakan satu nilai variabel sebagai acuan indeks dari array yang kita mau evaluasi satu persatu. Nah, kan tadi soalnya kan gini, kita kan mau lihat ini satu persatu kan, maka kita harus punya satu variabel yang akan bisa satu persatu pindah. Jadi misalnya kalau I-nya 0 berarti ini, I-nya 1 berarti ini, I-nya 2 ini, I-nya 3 ini, I-nya 4 ini. Tapi ingat, kita harus punya batasan dari berapa banyak I itu bisa evaluasi ini. Kalau array-nya cuma isinya 5, maka evaluasi hanya 5 kali, nggak boleh kurang, boleh, ya nggak boleh daripada jumlah array-nya, itu akan terjadi error. Makanya kita kasih logical statement bahwa I itu harus lebih kecil daripada A.length. Tadi kan kita tahu bahwa array itu punya length kan? Kita nggak harus fix dia kita tuliskan seperti ini, misalnya 5. Karena kalau kita tuliskan gini, pasti program ini akan error. Jadi daripada kita biar safety, kita gunakan saja variabel yang ada. Variabel length ini yang ada di array. Lalu di setiap selesai evaluasi, satu kali evaluasi, kita minta untuk indeks ini dinaikkan agar pindah dia. Nah, digunakan namanya I++. I++ itu kemarin kita sudah introduksi juga bahwa I++ itu sebetulnya sama dengan I plus 1. Atau juga sama dengan I plus sama dengan 1 atau disingkat I++. Jadinya nah, jadi for loop ini yang perlu dimengerti adalah bahwa statement ini membacanya gini ada for loop inisiasi variabel I sama dengan 0, di mana I-nya nggak boleh lebih atau sama dengan A.length, nggak boleh sama panjangnya dengan array-nya atau lebih, dan di setiap akhir evaluasi tambahkan nilai I menjadi 1. Kira-kira itu membacanya ya. Nah, isi dari lalu setelah dibikin for loop ini, maka kita bisa menetapkan isi di setiap evaluasi itu. Misalnya kita mau ngapain? Tadi misalnya kita mau melakukan seperti ini ya. Kita mau melakukan dia ngeprint seperti ini, maka kita bisa gunakan ini, console.log AI.
Nah, kenapa AI? Kenapa nggak A0, A1, A2, A3? Karena kalau kita bikin A0 di sini, walaupun dia akan looping sebanyak 5 kali atau melakukan evaluasi atau perulangan sebanyak 5 kali, dia akan tetap hanya mengeprint nilai dari yang A0 ini, A indeks 0, yaitu AAA. Sedangkan kita maunya dia mengeprint satu persatu masing-masing itemnya. Nah, kita gunakan I ini karena I ini di setiap selesai, jadi kan setiap perulangan itu adalah satu ini dikerjakan, maka dia akan menambahkan nilai I menjadi menambahkan nilai I plus 1. Nah, nilai I-nya plus 1, maka I-nya berubah tadinya 0 menjadi 1. Lalu plus 1 lagi, tadinya 1 menjadi 2. Plus 1 lagi, tadinya 2 menjadi 3. Dan akan melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan ini. Nah, dia mengeprint AA, BB, CC, DD, E. Sama seperti yang tadi kita lakukan ini. Nah, keuntungannya apa? Kalau kita punya dia banyak, kita nggak perlu lagi melakukan ini satu persatu. Kita hanya kode ini nggak berubah gitu. Nah, kelihatan kan? Ini kita lakukan dengan looping. Nah, keunggulan looping memang adalah untuk memanipulasi array, membantu sebetulnya, bukan memanipulasi array, membantu manipulasi array. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu kenapa apa namanya? Itu bisa langsung kehubung sama variabel A gitu. Misalnya ada dua Maksudnya misalnya ada dua array. ada dua Gimana array, for loop-nya bisa tahu array yang mana yang dipilih gitu. lagi misalnya gini, var B gitu, sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 7, hubungan I sama A. Karena I itu sebetulnya dia nggak ada hubungannya, dia sebenarnya hanya sebagai nilai. Nih. Kalau kita print I-nya aja, coba kita lihat print I-nya ya. Nah, I-nya hanya mengeluarkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi setiap perulangan I-nya itu sebagai integer biasa aja sebenarnya. Cuman integer ini kan selalu naik nilainya di setiap perulangan. Ini kita gunakan karena gini. Sekarang misalnya saya tanya, untuk mendapatkan nilai A ini, kita kan butuh mengakses indeks 0. Nah, maka saat kita bikin gini A, I, itu kan sebetulnya di perulangan pertama, dia nilainya 0. Lalu di perulangan kedua, dia naik nilainya 1. Perulangan kedua nilainya 2. Perulangan ketiga nilainya 3. Dan begitu terus. Sampai ke 8. Sampai ke 7. Nah, kalau kita mau ngambil yang B-nya itu, ini bukan A berarti, ini B. Tapi ingat, kalau ini kita bikin B, maka ini juga harus dibikin B.length. Nah, kalau kita print ini, nah kita akan dapatkan isi dari B itu. Kebayang nggak? Atau masih bingung? Oke, udah ngerti. Ya, jadi I itu hanya sebuah nilai yang terus ditambahkan di setiap perulangan. Ibaratnya gini lah, kan kita kan kalau tadi lihat I ini anggaplah sebuah variabel biasa sebenarnya. Variabel yang menyimpan satu nilai tertentu yang single value, bukan multiple value. Jadi I itu bukanlah magically atribut yang memang dikhususkan untuk array, bukan. Kenapa? Karena kita sebetulnya bisa bikin ini seperti ini nih. Nah, kita bisa pindahkan ini, kita bikin gini, lalu kita bilang I-nya seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Kalau ibaratnya kalau kita kasih ke sini, nah itu sama aja. Jadi sebetulnya kenapa kita taruh di dalam sini? Agar skopnya variabel ini tidak keluar dari sini gitu. Biar skopnya dia hanya terbatas di looping ini aja. Oke. Nah terus, apakah ini harus naik 1? Enggak. Jadi ini nggak harus naik 1-1. Misalnya mau naik 2 juga bisa. Misalnya plus sama dengan 2. Kalau plus sama dengan 2, berarti dia akan mulai dari 0, lalu dia akan loncat.
lalu akan loncat. Jadi yang akan di print tidak 1, 2, 3, 4, sorry, yang di print tidak akan A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, tapi yang akan di print adalah AA, C, C, E, E, dan G. Nah, kita coba aja. Nah, AA, C, C, E, E, G, G. Jadi sebetulnya si variabel I ini adalah variabel biasa sebenarnya. Bukan variabel khusus, variabel biasa yang jadi kita bisa ganti ini misalnya namanya jadi indeks. Ini kita ganti jadi indeks. Ini kita ganti jadi indeks. Ini kita ganti jadi indeks. Ini tetap bisa. Karena kita memang variabel itu variabel biasa aja untuk menampung nilai dari indeks yang kita mau kita iterate lah. Kira itu. Gimana? Bingung atau kalau bingung mendingan ditanya aja biar jelas karena gini memanipulasi array dan looping ini salah satu fundamental dari programming sebenarnya. Jadi kalau bingung silakan ditanya aja biar jelas. Gimana? Yang lainnya gimana? Ini ada siapa aja sekarang hari ini? Ngerti insya Allah. Ini apa? Ngerti ya? Arya Bima, Ahmad Madani, Raffi, Rahendra, Ahsanata, sama Farel. Ngerti semua nih? Mana yang lain? Ngerti semua? Dinyalain itunya, apa namanya? Videonya. Oke. Kalau sudah ngerti, kita lanjut. Itu tadi kita belajar array. Jadi, ada namanya array, ada namanya objek. Kita komen dulu. Nah, objek itu apa sih? Objek itu adalah, kalau tadi kan gini, misal, kalau tadi kan saya bilang bahwa array itu bisa menyimpan multiple value dalam satu variabel. Contohnya misalnya, variabel person atau variabel student deh. Student. Kita misalnya ini Budi, umurnya 50 tahun, kok 50 jangan, 15 tahun, dia itu laki-laki misalnya, male. Nah, salah satu kegunaan array kan gitu, misalnya kita bisa nyimpan multiple value. Nah, sehingga saat kita misalnya, oh, student ini kita mau jabarkan, maka kita bisa lakukan seperti ini misalnya. Jadi kita cukup, misalnya kita punya fungsi ini nih, function print student misalnya. Isinya student. Ini studentnya ada underscore di bawah ya, jadi biar membedakan dari ini. Kita bikin seperti ini misalnya, console.log, nama, -2, student 0. Ini yang apa? Tanda kutip tilde ini sudah dijelaskan ya kemarin kan ya? Nama, umur, student 1, console.log, gender, student 2. Nah, kalau ini kita panggil fungsi print student ini, terus kita masukkan nilai student yang ini, terus nah, ini kita bisa lihat, kita bisa dapat nilainya, nama Budi, umur 15, gender male. Memang kita bisa melakukan itu dengan array, cuman akan jadi kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena gini, pertama array itu nilai isinya bercampur antara string dan numbers. Ini kurang bagus. Kedua adalah saat kita, misalnya kita nggak tahu nih, kita nggak pernah tahu nilai student ini diinisiasi seperti apa ya, kita nggak pernah tahu. Lalu tiba-tiba ada student 0, student 1, student 2. Orang yang baca nggak tahu ini 0 itu isinya seperti apa, 1 itu seperti apa, 2 itu seperti apa. Memang di sini dikasih tahu, tapi katakanlah kayak misalnya dibikinnya seperti ini. Nah,
developer lain yang misalnya yang bukan menulis ini akan bingung, ini apa gitu kan. Tidak jelas lah ibaratnya. Nah, karena itu ada namanya objek. Nah, objek itu apa? Perbedaannya apa sih? Perbedaannya, misal, daripada kita bikin body 15 mail gini dalam bentuk array, kenapa nggak kita bikin objek yang lebih eksplisit sebenarnya? Nah, itu apa dalam JavaScript itu? Student object misalnya. Jadi objek itu selalu didefinisikan dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, kalau tadi array didefinisikan dengan kurung kotak buka dan kurung kotak langsung kepada isinya bukan value aja, tapi isinya adalah pair dari atau pasangan dari key sama value. Key atribut sama value-nya apa. Nah, misalnya kita mau nama ya. Nah, kita bisa bikin gini, name, body, age, 15, gender, male. Nah, sebentar, saya pause sedikit sebentar. Oke. Nah, sorry ini naikin di atas saja deh. Ini kita main dulu. Nah, jadi kita bisa bikin gini, student object, name-nya Budi, age-nya 15, gendernya male. Sehingga kalau kita mau bikin function print student object, isinya student dalam kurung ini, nah, kita bisa bikin console.log yang sama, nama student apa nanti yang akan kita masukkan ke sini. Titik name console.log umur student.age console.log apa tuh gender nah terus kita coba print student object, kita masukkan student object ini ya, student object nah, kita coba print. Nah, kita dapat hal yang sama, nama Budi, umur 15, male. Tapi yang akan menjadi perbedaan adalah kalau kita ini kan tunggu sebentar ya, ada yang survei di sini.
Oke, kita lanjut. Maaf ya. Oke, jadi kalau kita pakai array memang bisa melakukan hal yang sama, hanya satu kurang baik karena dia mencampur tipe dari array itu. Kedua, tidak eksplisit menjelaskan bahwa yang diambil atributnya itu apa. Sedangkan kalau kita pakai objek, ini kita bisa secara eksplisit kita tahu, oh ini yang diambil atributnya atribut name, yang ini diambil atribut untuk age, yang ini untuk gender. Kalau yang ini kan hanya indeksnya aja 0, 1, 2. Kita nggak pernah tahu gitu. Nah, kira-kira itu adalah untuk objek. Pertanyaan nggak tentang ini, tentang objek ini? Berarti kapan array itu dipakai daripada objek gitu? Array lebih diutamakan dari objek. Kalau array itu biasanya dia untuk mengumpulkan nilai, ibaratnya gini, kalau kita punya multiple values dalam konteks yang sama ya, dalam tipe yang sama. Misal kita bikin gini. Kita bikin misalnya names array. Nah, di sini kita misalnya gunakan konteksnya sama, bahwa kita mau satu variabel yang menyimpan semua nama-nama, misalnya Budi, Andi, Anto, terus misalnya Uya misalnya. Nah, biasanya array itu untuk menyimpan tipe-tipe yang sama, sedangkan kalau objek itu untuk menyimpan kompleks atribut. Kalau ini kan simple atribut kan, sedangkan objek itu menyimpan kompleks atribut maksudnya. Sama seperti inilah, sama seperti student object ini. Student object ini kan mewakili properti atau kenapa? Kalau kita, ntar yang di konsol misalnya ada 3 kan, nama, umur, sama gender. Itu ntar beda-beda itunya, apa namanya? Beda-beda ngambil. Yang kasus yang mana nih? Kasus yang ini atau kasus yang ini? Misalkan kayak names array kan berarti ada nama, Oh, satu misalnya, array, terus gendernya satu array, terus. oh ya, iya benar. Age array misalnya. Iya. Nah, misalnya kita bikin 15, 15, 12, 16 misalnya gitu. Nah, berarti kita mau ngeprintnya ini hal yang, jadi kalau kita mau ngeprint misalnya ngeloopnya itu, berarti kita ngeloop apa, ngambilnya dari indeks 1, age array dari indeks 2, begitupun nanti misalnya gender array dari indeks 3. Sorry, bukan gitu misalnya. Sorry. Gender array. Misalnya male, female misalnya. Nah, jadi kalau kita mau ngeloopnya misalnya, mau ngeloop ini kita bikinnya gini, var i sama dengan 0, i lebih kecil dari salah satunya aja. Kenapa? Karena length-nya dari ini sama semua. Names array dot length i plus plus. Nah, kalau kita mau ngeprint semuanya seperti ini misalnya, kita mau semuanya ngeprint ini seperti itu, berarti ini kita bikin names array i ages array i, atau gini deh, bukan gini deh, umur array i gender array i. Nah, misalnya gini. Nah, kalau kita print ini, nah kelihatan. Kita hapus dulu. Nah, kalau kita print ini, jadinya nama Budi umur 15 gender male, nama Andi umur 15 gender male. Kayak gini maksudnya. Berarti array itu lebih ke kayak bikin database gitu ya?
Nah, ya, array itu sebetulnya disebutnya storage, data storage atau database. Cuman kalau database biasanya istilahnya selalu diajukan persistence, bukan transit itu. Jadi beda gini lah, kalau database itu persis, artinya persis atau persistence itu datanya disimpan ke dalam hard disk, di mana saat komputer itu dimatikan, dia tidak hilang. Artinya saat listriknya itu nggak ada, maka datanya hilang. Karena array ini disimpannya di memori. Nah, seperti itu. Tapi secara konsep itu sama-sama menyimpan storage. Cuman namanya orang menggunakan array itu nggak hanya buat storage, bisa buat kayak tadi misalnya dibikin config seperti ini misalnya. Mana sih tadi? Dibikin seperti ini. Bisa juga ada orang yang melakukan seperti itu. Jadi karena memang ya tergantung developernya sebenarnya dia mau mengutilisasi array ini seperti apa. Yang lain ada pertanyaan nggak? Kalau sampai sekarang Yang masih lain? saya Oke, ini yang lain mana nih? Kok nggak kelihatan ininya, nggak kelihatan videonya? Oke, nah tadi kan gini, kita kan bikin misalnya dari pertanyaan Aidam itu kita bikin kayak gini. Ini kan sebetulnya kompleks jadinya ya. Artinya bisa ketukar sebenarnya. Jangan-jangan 5 saat input dengan 12. Padahal harusnya Andi itu umurnya 15. Nah, karena kompleks itu, kita sebetulnya bisa bikin ini jadi objek aja daripada dibikin jadi seperti ini, mending kita bikin dia jadi objek. Maka daripada seperti ini, nah ini kita coba komen dulu. Kita ke sini. Tadi kan kita punya student object. Nah, kita bikin gini aja misalnya jadinya student array sama dengan dia bentuknya array tapi isinya objek. Budi, tadi siapa aja? Budi, Andi, Anto, ya. Budi, H-nya berapa tadi? H-nya 15, gendernya male. Lalu berikutnya Andi, Anto, ya. Kita bikin Andi sama male, Anto, 16, misalnya. Uya, sorry ini 12, 12 ini 16. Nah, jadi kita bisa daripada kita bikin seperti ini, kita juga bisa bikin dalam bentuk objek. Nah, sehingga saat kita membuat loopingnya, kita bisa lebih mungkin lebih deklaratif lah istilahnya. Karena kita bungkus dia ke dalam objek. Kita bisa bikin dia, kita ambil dari sini aja deh. Kita ambil aja console log ini. Ini kita bisa bikin jadi student array dot name. Kita ganti student array dot age, student array dot gender. Nah, kalau kita print ini, nah sama Budi umur 15 male. Tapi code ini akan lebih enak dibaca sebenarnya dan lebih enak di-maintain. Atau sebetulnya kan kalau kayak gini ini kadang-kadang masih membingungkan daripada kayak gitu, mendingan kita bikin gini aja. Var student item, yaitu kita tampung dulu nilai dari student i-nya ini ke satu variabel, sehingga ini kita nggak perlu lakukan seperti ini lagi. Langsung kita bikin student item. Ini juga kita ganti jadi student item. Kita ganti lagi jadi student item. Karena student item ini sudah menampung nilai dari student array i. Sehingga kalau kita print, dia akan seperti ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Atau bingung? Silakan ditanya aja. Gimana? Rafif, Rahendra, Ahsanata, Farel, Ahmad Madani, ada pertanyaan nggak?
Arya Bima, Aidam, ngerti semua ya? Insya Allah Paham ya? bisa ngikutin. Oke, kalau paham semua, maka kita itu pengenalan tentang objek dan looping juga array. Sekarang yang terakhir kita coba pengenalan tentang, jadi kita pengenalan dulu nih. Kita belum masuk ke inti materi. Kita ke logical statement. Tadi kita sudah menyerempet. Tapi yang disebutnya logical statement itu apa sih? Logical statement itu adalah kita membuat komputer itu atau program itu bisa mengambil satu keputusan. Misal kita bikin satu variabel. Var A sama dengan 70 misalnya. Atau katakanlah ini skor ujian. Tes skor. Nah, kita pengen tahu nih bahwa kalau kita pengen bahwa program itu atau komputer itu bisa berbuat sesuatu bergantung kepada inputannya. Jadi katakanlah misal kita bikin program yang kalau tes skornya itu 70 ke atas, maka dia dikatakan lulus. Tapi kalau tes skornya itu di bawah 70, maka dia katakan fail. Nah, untuk melakukan itu kita butuh namanya logical statement. Logical statement itu biasanya keywordnya adalah if atau else. Nah, penggunaannya seperti apa? Jadi if itu penggunaannya dimulai dengan kata-kata if lalu dalam kurung parentesis sebutannya ya atau kurung biasa parentesis. Terus kita kasih logical statement-nya. Logical statement itu apa? Logical statement itu misal gini, test score lebih kecil daripada 70. Nah itu. Atau misal juga bisa gini, test score lebih kecil sama dengan 70. Atau bisa juga gini, test score lebih besar 70. Atau test score lebih besar sama dengan 70. Atau kalau dia mau ngecek yang equal, kita bikin sama dengan 70. Jadi double sama dengannya. Ini artinya jika test score benar-benar sama dengan 70. Atau kita bisa bilang juga, jika test score tidak sama dengan 70. Ya, kita akan bahas tentang logical statement nanti lebih lanjut sebenarnya. Ada banyak yang bisa dibahas sebenarnya tentang logical statement ini. Pak, kalau misalnya sama dengannya cuma satu gitu, ntar gimana? Nggak bisa, karena ini bukanlah logical statement. Jadi gini, logical statement itu selalu sifatnya gini. Jadi kan logical statement selalu ada istilahnya sesuatu yang di-compare. Nah, kalau ada sesuatu yang di-compare, maka pertama adalah compare-nya yang mau di-compare itu apa? Nah, inilah yang mau di-compare kan. Kedua adalah di-compare dengan apa? Nah, ini adalah objek untuk di-compare. Jadi ini subjeknya, siapa yang mau di-compare. Lalu ini komparasinya, objeknya. Nah, ada namanya operator untuk compare itu. Nah, kalau sama dengan ini bukan logical operator. Ini disebutnya assignment operator. Kalau ini baru logical operator. Jadi ini ataupun ini ataupun ini disebutnya logical operator. Ataupun misalnya dibikin misalnya kalau nilai 70 dan test score lebih besar daripada 10 misalnya. Nah, ini termasuk logical operator. Jadi logical operator, maksudnya gini, bukan logical operator. Logical statement ininya keseluruhan ini yang disebut logical statement. Nah, N ini, jadi disebutnya N atau OR, itu menghubungkan antara dua logical statement. Jadi ada namanya logical statement, ada namanya logical operator, ada penghubung untuk logical statement. Nah, tapi kita coba yang sederhana dulu misalnya. Karena ini pasti memusingkan nanti. Misalnya kita mau bikin, kalau dia skornya di atas 70, maka dia lulus. Nah, kita bikin misalnya tes skor lebih besar dari 70. Kalau kita bikin gini, maka ini kurang ke atas, 70 atau 70 ke atas, maka dia lulus. Kalau kita pakai ini, maka nilai 70 nggak termasuk. Karena dia hanya lebih besar. Kita harus pakai tambahin sama dengan, agar
kalimatnya jadi seperti ini. Lulus kalau tes atau sama dengan 70. Nah, kita kasih console.log lulus. Else, jika else itu artinya jika tidak memenuhi syarat yang ini, maka lakukan yang ini. Maka kita katakan kalau tidak memenuhi syarat yang di atas, maka dia dikatakan tidak lulus. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kalau kita uji coba. Kita punya test score yang nilainya 70. Lalu kita ganti. Dia lulus. Kalau kita ganti test score-nya 980 lah atas. Kita lihat. Dia masih lulus. Sekarang kita ganti jadi 50 misalnya. Lihat. Dia tidak lulus. Atau misalnya kita gantikan 69 yang mendekati. Dia tetap tidak lulus. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan tentang logical statement ini? Silakan ditanya. Ini jelas semua? Kalau jelas Pak, bisa mengerti Pak. Oke. Nah, ini tadi ada yang mau copy ini? Karena mau saya hapus. Ada yang mau Bentar. copy ini? Silakan di copy kalau mau di ini. Nah. Gimana udah? Bentar. WhatsApp aja nih. Oke. Bentar. Oke, udah. Nah. Udah oke ya. Ini saya hapus ya. Karena kita mau masuk ke topik bahasan hari ini. Nah, tadi kan saya sudah cerita bahwa ada beberapa cara untuk ada array, ada objek, ada looping, ada logical statement. Sekarang kita bermain-mainlah dengan itu. Sekarang kita coba. Ini kita deklarasikan bahwa setiap handle click itu manual. Bisa nggak kita gunakan cara lain? Bisa. Nah, kita coba dengan cara pertama. Jadi kita akan coba beberapa cara sini. Tepatnya 3 cara sih. Satu dengan cara array, satu dengan cara objek, satu lagi dengan cara looping. Coba manipulasi ini misalnya. Gimana pertama dengan cara array? Maka kita bikin satu fungsi dulu. Function register event 1 misalnya. Nah, ini kita matikan dulu. Kita matikan. Lalu kita cek di sini, kita buktikan dulu bahwa dia tidak jalan. Oke, nggak ada yang terjadi. Oke, karena nggak ada yang terjadi. Nah, sekarang gimana caranya? Kan kita tahu bahwa sebetulnya yang dikerjakan sebetulnya mirip lah. Baris ini dengan baris berikutnya adalah mirip. Yang berbeda kan hanya ininya saja, hanya parameternya aja. Oh, kalau gitu kenapa nggak kita pindahkan parameter itu ke array aja sebenarnya? Nah, kita bikin misalnya, sorry. Kita bikin misalnya var level isinya 5. Oke. Lalu kita bikin var counter sama dengan
Enter 5. Nah, jadi di sini satu array untuk levels yang mewakili ID dari elemen-elemen yang ini, elemen piramid level ini. Kedua, kita mendeklarasikan array berisi ID dari counter-counter elemen ini. Nah, yang kita deklarasikan sebetulnya untuk elemen span ini. Nah, span-span yang ini. Nah, kita tadi sudah belajar looping. Dengan itu, kita sebetulnya bisa memanipulasi ini untuk misalnya kita bisa registrasi event yang handle click ini dengan looping. Kita bikin var i-nya sama dengan 0, i lebih kecil daripada levels.length. Jadi ini bisa levels.length atau counters.length sama aja karena jumlahnya sama. Karena jumlah levels dan counters ini sama, jadi bisa pakai yang mana aja. Cuman saya lebih prefer yang atas saja. I++. Pak, izin. Oke. Mau di pause atau gimana? Boleh Pak, sebentar doang kok. Oke, siap. Oke, maaf Pak, tadi habis ketemu Pak Torus dulu. Iya, siap Pak. Lagi ada itu ya, apa namanya? Tadi barusan ada orang tua murid kayaknya. Oh iya, itu tadi ada yang survei. Iya, survei. Oke, lanjut Pak ya. Iya, ini lagi nunggu Arya Bima lagi ke toilet. Oh iya. Iya. Sudah Pak? Oke, sudah. Oke. Jadi kita coba. Ya, siap. Jadi sekarang kita coba lakukan dengan looping. Kita bikin panggil handle click-nya. Karena kita tahu dia butuhnya adalah ID elemen untuk levelnya dan ID elemen untuk counternya, dan kita punya ini, maka kita bisa kasih langsung levels i. Ini ke sini semua. Sekarang kita coba tes, bener jalan nggak? Oh, nggak jalan. Kenapa ini nggak jalan? Oh, karena belum dipanggil. Sorry. Oke, kita panggil dulu. Nah, dia sudah jalan nih. Nah, sudah jalan kan? Jadi kita bisa dengan satu cara, yaitu pakai cara array. Nanti kalau ditanya misalnya kenapa nggak pakai cara yang kayak gini aja? Karena ini ya, pertama kalau kita pakai dengan cara seperti ini, kita bisa lebih fleksibel. ID elemen 0, counter 0 misalnya. Nah, kita nggak perlu rubah ini. Itu salah satunya. Tapi memang cara ini bukanlah cara yang paling efisien. Deklarasikan secara fix atau secara di hard code. Nah, ini kita cara dengan lebih cara yang lebih dynamic lah. Oke, itu satu cara. Kita bikin cara yang lain. Kita ada, oh ya sorry, sebelum ini tolong ini dulu, tolong ditulis saja dulu. Saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk menuliskan ini. Sekitar 5 menit untuk menuliskan ini biar kita pelan-pelan aja. Kita pelan-pelan aja biar kalau ada permasalahan bisa langsung itu. Kasih waktu sekitar 5 menit buat tulisin ini. Sampai 14.15 ya, 14.15 lah.
Oke, gimana? Udah Enggak ya? Pak, dikit lagi. Tinggal Oke, for loop-nya aja. oke. Halo, udah tes. Sedikit lagi, Ya Pak. udah. Oh, dikit lagi. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu temenin dulu. Sudah, Pak. Oke, yang lain udah? Gimana? Berlanjut dulu ya. Nah, sekarang tadi kita sudah pakai cara register events dengan array. Sekarang kita coba pakai objek. Kita coba cara kedua. Kan kalau kita lihat tadi kan seperti contoh yang sebelumnya bahwa kalau kita mau sebetulnya ini kan bisa kita gabungkan sebenarnya daripada kita bikin dua array dengan simple elemen, kenapa nggak kita bikin aja array dengan objek, mudah untuk kita maintain. Kita bikin fungsi kedua register events var katakan pyramid array, isinya kita bikin elemen, karena kita butuhnya elemen ID ya, sama kontra elemen ID, maka kita samakan aja namanya elemen ID elemen 5, counter elemen ID dalam bentuk lain sebenarnya sama aja, sama-sama pemisahnya adalah koma. Kita bikin ini 4, 2, 1. Kita bikin 4, 3, 2, 1. Nah, kalau kita looping ini, kita loopingnya dengan cara yang sama. Pyramid array. Nah, sekarang kita handle klik. Sebentar, daripada kita langsung itu, kita tampung dulu variabelnya menjadi pyramid item, pyramid array i, agar lebih mudah ya. Sebetulnya kita bisa langsung aja pakai ini, tapi biar lebih jelas kita tampung dulu ke sini. Lalu kita bikin handle klik pyramid item titik elemen ID, pyramid item titik counter elemen ID. Sekarang kita coba dulu bahwa dia belum bisa diapa-apain, nggak bisa dipanggil. Oke, nggak bisa dipanggil. Sekarang kita register event ya, register events 2. Kita pakainya fungsi events 2 yang ini. Sekarang kita tes, benar nggak? Nah, dia sudah balik lagi. Jadi itu cara kedua untuk kita bisa register event ini. Cara ini lebih appropriate lah, karena kita tidak perlu pakai dua array yang membingungkan. Kita hanya butuh satu array, tapi nilainya dibungkus ke dalam objek, sehingga kita sudah pasangkan dia, kita bound dia di dalam objek. Ada pertanyaan yang ini? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan di copy yang ini.
Begini copy, saya kasih waktu 5 menit. Silakan di itu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Kalau nggak ada silakan ditulis. Oke. Kita lanjut lagi ya. Udah semua kan? Nah, sekarang kita pakai cara ketiga. Cara yang satu dan kedua ini sebenarnya caranya bukan cara yang bagus, karena ini termasuk cara yang di hard code. Tapi ini hanya untuk melatih kita menggunakan array dan objek.
Jadi saya mengintroduce cara ini sebetulnya untuk biar kita melihat gimana sih penggunaan array dan objek ini. Tapi bukan cara yang paling tepat. Nah, cara yang paling tepat itu seperti apa? Nah, sekalian juga kenapa sih ini dibikin bukan cara yang paling tepat? Kenapa? Karena saat ada penambahan elemen di sini misalnya, katakanlah ada 1000 elemen di sini, misal penambahan 1000 elemen di sini, maka akan ada 1000 elemen juga yang harus didaftarkan. Biasanya kalau kita sebagai programmer atau software engineer, kita nggak akan melakukan itu. Kenapa? Karena kalau kita bikin static atau fix, itu benar-benar akan menyusahkan aja sebenarnya. Karena kita harus menulis, di sini kita tulis 1000, ini kita tulis 1000 kali. Ya, gimana caranya biar ini lebih lebih bagus lah istilahnya, atau lebih sophisticated caranya. Nah, kita coba. Yang cara yang lebih afdol lah istilahnya. Nah, caranya adalah pertama kita akan menggunakan fungsi yang ada di elemen. Fungsi di elemen namanya children. Nah, fungsi apa tuh children? Fungsi children adalah misalkan ada elemen main. Ini kan ada elemen main. Elemen main ini kita bisa tahu dengan menggunakan, kan kita tahu bahwa kita bisa mendapatkan elemen dengan cara document.getElement by ID. Nah, begitu kita dapat elemennya, sebetulnya kita bisa tahu isinya apa dan children elemen dari elemen tersebut itu apa. Misal nanti kita bisa tahu bahwa main itu, oh children-nya adalah piramid, nih children-nya adalah ini, dan counter. Begitu juga kalau kita mau tahu children dari piramid itu apa. Children dari piramid berarti children-nya ini. Kita bisa melakukan itu, kita harus kasih tahu dulu ini, kita kasih ID dulu. Container. Agar ini kita bisa tarik nilainya. Agar kita bisa tarik elemen ID ini ke dalam variabel. Kita bikin container sama dengan container elemen sama dengan document.getElement by ID container. Karena kalau kita nggak kasih ID-nya, kita nggak bisa tarik dia. Kita sudah dapatkan container elemennya ini. Sekarang kita cari children-nya. Kita ambil children-nya. Var child sama dengan container elemen dot gitu. Dot children. Nah, kita lihat dulu nih, kita konsol. Benar nggak sih kita dapat kontainer elemennya dulu? Kita coba lihat. Kita register event-nya. Events 3. Oke. Nah, kita dapat main kontainernya. Sekarang kita cek. Benar nggak? Bisa nggak kita dapat children-nya atau child-nya? Child-nya. Nah, kita dapat nih. Jadi isinya adalah balikannya array. Ingat, setiap kali kita dia 1 atau 2 atau banyak, pasti balikannya array. Nah, tadi kita sudah belajar tentang memanipulasi array kan. Berarti kita tahu kalau kita mau dapetin yang indeks piramid, kita tahu bahwa indeksnya dia ada di 0. Kalau kita mau yang counter, berarti di indeksnya dia ada 1. Nah, kita kan sudah tahu nih, oh berarti mau ngambil yang ini ada di 0, yang ini ada di 1. Nah, kita pindahin aja dia ke variabel dulu. Var piramid elemen sama dengan berarti child berapa? 0. Sedangkan kalau var counter elemen child 1. Nah, seperti tadi ya, bahwa kalau kita lihat di sini kan bahwa si elemen piramid itu balikan dari children itu dia berada di indeks 0, sedangkan counter itu ada di indeks 1. Makanya kita ambil ini child indeksnya 1. Nah,
Tapi yang kita mau kan sebetulnya bukanlah si si piramid ini atau si counter ini, tapi lebih kepada anak-anaknya nih. Dan anak-anaknya ini, si span ini. Gimana caranya? Sama seperti yang di atas, kita cari lagi childs-nya dia. Maka kita bikin piramid childs sama dengan piramid element dot children. Ini pun sama, var counter childs sama dengan counter element dot children. Nah, kita cek dulu lagi, kita cek. Benar nggak? Kita sudah dapat nilai dari si piramid childs-nya. Kita save, kita print. Nah, kita dapat nih. Sekali lagi dia balikannya array. Nah, kita dapat. Nah, kalau kita bahkan kalau kita hover di sini, ini kelihatan nih yang kita lagi hover yang mana nih? Di sini kita kelihatan. Nah, kita sudah dapat balikannya array. Ingat kita balikannya array. Nah, kita sudah dapat itu, kita cek dulu juga counter bisa nggak? Bener nggak? Counter childs, dapat nggak? Nah, dia juga balik dapat nih. Counter childs dapat. Oke, kita sudah dapat dua-duanya. Sebetulnya kita sudah mendapatkan hal seperti ini sebenarnya. Atau lebih tepatnya hal yang seperti ini nih. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita akan looping dia menggunakan for loop. Kita gunakan looping, var i sama dengan 0, i lebih kecil daripada, kita ambil aja salah satunya karena jumlah piramid child sama counter child sama. Nah, sekarang kita kan sebetulnya sudah bisa nih langsung panggil fungsi handle click. Tapi masalahnya handle click ini nggak menerima, dia hanya menerima ID-nya. Sedangkan kita nggak punya ID-nya, kita cuma punya elemennya, langsung elemennya. Nah, handle click ngambil elemen. Kalau gitu kan kita harus merubah ini. Nah, daripada kita rubah, kita bikin aja fungsi lagi baru handle click ini. Kita bikin handle click 2 namanya, tapi isinya jangan si elemen ID, tapi langsung elemennya aja. Juga jangan counter elemen ID, tapi langsung counter elemennya aja. Sehingga kita bisa hilangkan ini. Oke. Nah, karena kita sudah bisa punya ini, nah ini sudah tidak berubah. Tinggal di sini, maka kita bisa, nah kita tampung dulu deh, kita tampung dulu. Kita tampung dulu jadi piramid item, piramid childs, i, var counter item, sorry, count childs, i. Nah, baru kita panggil. Tapi ingat yang kita panggil tuh handle click 2. Di mana isinya, atau kita samakan aja lah, jadinya elemen sama counter elemen. Elemen, counter elemen. Nah, yang kita panggil adalah ini. Nah, kita udah panggil ini ya. Kita sudah panggil ini. Elemen, counter elemen, elemen tuh. Nah, sekarang kita tes. Berhasil nggak ini? Ups, ada yang salah. Kenapa salah? Karena malah semuanya yang hilang. Memang ini pasti salah. Kenapa? Karena yang kita ambil ini, counter childs ini sebenarnya adalah si H1-nya, bukan si span-nya. Sedangkan kita mau span-nya aja kan. Karena kita mau span-nya, maka kita ada juga, berarti kan kita yang di counter childs ini nggak bisa berhenti sampai sini. Kita harus dapetin childs-nya lagi. Nah, kita bisa gunakan ini kayak gini, misalnya children 0, yang pasti kita dapat children 0 ini. Atau kita pakai ini. First element child. Nah, kalau kita pakai first element child ini, berarti kita akan ambil yang ini.
Jadi hasilnya yang ini bukan array. Kalau tadi kan children itu hasilnya array. Kalau yang ini hasilnya hanya satu elemen, tapi hanya diambil yang pertama. Hanya yang span ini. Kalau ini tidak diambil karena bukan elemen. Nah, sekarang kita tes. Benar nggak sih bisa? Nah, jalan kan ininya? Oke. Nah, ini kembali lagi seperti ini. Nah, keuntungannya apa sih? Kenapa kita pakai seperti ini? Kenapa kita harus susah-susah pakai ini? Kenapa nggak mudah aja pakai ini? Atau karena jawabannya adalah kalau misalnya kita menambahkan elemen lagi, misalnya katakan elemen ini, adalah ID elemen 0, level 0 misalnya. Terus kita tambahkan counternya misalnya. Counter level 0, ID counter 0, nilainya 0. Kita sudah bisa langsung pakai tanpa kita rubah di JavaScript ini. Jadi kalau ada 1000 ke bawah, kita bisa langsung pakai. Nah, kita contohnya gini. Kita punya level 0, counternya sampai 0, kita bisa langsung gunakan fungsi yang sama. Nah, kita langsung bisa kita gunakan tanpa merubah JavaScript-nya, tanpa merubah kode JavaScript-nya. Jadi walaupun ada 1000 elemen di sini atau 1000 elemen di sini, kita akan lebih mudah. Kira-kira seperti itu. Nah, kita balikin lagi. Kita modifikasi sedikit. Tadi kita sudah belajar tentang objek. Ini kan kita masih terpisah-pisah nih antara elemen sama. Oh jangan, ini dulu deh. Ini dulu. Ini kalau mau ini mau ditulis dulu atau mau saya lanjut dulu? Mau tulis dulu atau mau lanjut dulu? Karena kita masih nurusin yang ini nih, fungsi ini nih. Mau ditulis dulu atau mau? Lanjut aja dulu. Lanjut dulu. Oke, lanjut aja dulu ya. Oke. Nah, sekarang sudah menggunakan yang lebih dinamik ya untuk kita register si counter ini. Tapi kita tadi bilang kita mau tambahkan fungsi reset. Nah, pertama untuk menambahkan fungsi reset kita tambahkan dulu ininya, buttonnya. Kita tambahkan button, kita katakan di sini reset. Nah, jadi konsepnya logikanya reset adalah saat semua counternya ini nyala, maksudnya sudah bertambah, kita ingin agar ada tombol reset yang bisa nge-reset counter ini jadi 0. Nah, gimana caranya? Di awal-awal saat kita mengerjakan ini kan kita tahu bahwa yang menambah dan mengurang itu sebetulnya adalah variable counter ini kan. Yang dimana di setiap elemen ini sebetulnya saat dia dipanggil, masing-masing counter ini akan menciptakan satu instance baru yang terpisah dari satu sama lain. Di elemen 5 dan elemen 4, counter elemen 3 tidak terhubung, counter elemen 4 tidak terhubung. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa, karena kalau kita mau reset, kita harus ngereset semuanya, nggak bisa satu aja. Nah, caranya adalah kita nggak bisa menaruh counter ini di dalam function ini. Kenapa nggak bisa? Karena counter ini hanya bersifat lokal, yaitu hanya untuk yang ada di function ini, sehingga masing-masing elemen terisolasilah counternya. Kita harus keluarkan ini. Gimana nih cara ngeluarinnya? Kita tadi sudah lihat bahwa kita bisa menggunakan namanya objek untuk membungkus kompleks elemen. Nah, seperti ini kan tadi, kita sebetulnya bisa menggunakan array yang terpisah seperti ini. Yang kita gunakan sekarang kan seperti ini nih. Jadi yang kita gunakan ini adalah variasi dari yang ini sebenarnya. Nah, untuk membungkus kompleks elemen sehingga skor ini sehingga counter ini bisa kita pindahkan keluar, maka kita harus bungkusnya ke dalam objek. Nah, jadi daripada var item elemen sama dengan elemen counter elemen sama dengan counter elemen. Jadi maksudnya gini ya, atau ini kita ganti deh elemen. Ya udah kita gini. Jadi ini bukan artinya gimana ya? Biar kelihatan gini deh. Ini piramid item, ini counter item. Nah, biar kelihatan bahwa ini sebetulnya ini key-nya, ini value-nya. Counter item. Nah, kita udah bikin gitu. Nah, karena kita mau keluarin counternya,
maka sebaiknya counternya dikeluarin di sini aja. Kalau gitu, handle click kita nggak bisa lagi menerima seperti ini. Kita harus rubah. Jadi jangan dia rubah lagi, jangan dia pakai ini, tapi pakai aja item. Nah, ini kita nggak perlu lagi di sini counternya. Nah, ini kita rubah menjadi item.element, item.counter, item.counter, item.counter element, item.counter. Nah, ini kita rubah juga item. Oke, kita lihat dulu ini masih berhasil atau enggak. Nah, kita masih berhasil. Berarti kita sudah melakukan satu langkah bahwa kita keluarin counternya dari fungsi yang terisolasi ini. Berikutnya adalah kita registrasikan dulu nih. Registrasikan, kita kasih ID dia biar dia bisa dipanggil. Kita bikin var reset element and by ID dalam kurung reset. Terus kita kasih listener buat reset elemen ini. Reset element dot add event listener, klik function seperti biasa, seperti yang di bawah sini. Nah, sekarang kita coba alert dulu deh. Reset button, klik. Nah, kita coba dulu, kita buktikan bahwa dia sudah sudah bisa dipanggil. Nah, sudah bisa ya. Oke, sekarang kita masukkan fungsi reset. Nah, logikanya reset apa? Kita sudah bisa keluarkan ini, tapi masalahnya variabel item ini itu juga masih terbatas terhadap scope yang loop ini aja. Dia nggak bisa masuk ke dalam scope-nya si set button ini. Artinya kita harus tambahkan variabel lagi yang bisa mengumpulkan ini. Maka kita gunakan array. Kita ciptakan array stack. Kita buat array stack yang isinya array kosong untuk menampung item-item ini. Nah, jadi di fungsinya array itu ada namanya fungsi push untuk memasukkan item ke dalam array. Kalau tadi kan kita mendefinisikan item di dalam array itu kan langsung. Pada saat pembuatan array kita langsung definisikan bahwa ini array ini nilainya adalah ID elemen 5, ID elemen 4, ID elemen 3, ID elemen 2 dan ID elemen 1. Begitupun counter 5, counter 4, counter 3, counter 2, counter 1. Nah, sedangkan sebetulnya ada cara di mana kita mendefinisikan kosong lalu kita isi kemudian nanti. Kalau ini kan kita isi dulu baru kita lakukan sesuatu. Sebetulnya ada cara di mana kita kasih kosong lalu isi dia kemudian gitu. Itu dengan cara push. Kita bikin stack.push item. Nah, di sini kita akan lihat bahwa item ini akan masuk menjadi variabel stack. Nah, kita coba dulu deh, kita buktikan dulu, bener nggak sih? Kita console.log di sini stack. Lalu kita print dia array-nya akan isi. Nah, sesuai dengan item yang tadi. Sesuai dengan ada counter elemen dan elemen. Sebetulnya kalau kita mau lihat dia secara live ya, kita bisa di sini bikin console.log item. Aduh, ini langsung di ini lagi. Atau kita bikin aja item.length-nya deh. Kita lihat. Nah, item, stack. Nah, jadi di iterasi pertama isi dari stack itu 1, lalu isi stack dari itu ada berjumlah 2, isi dari stack berjumlah 3, berjumlah 4, berjumlah 5. Jadi setiap kali perulangan karena dia di-push terus, maka dia akan bertambah terus isi dari stack-nya itu. Nah, karena kita sudah punya stack ini yang berada di luar dari scope ini dan bisa kita akses dari sini, maka kita gunakan stack ini untuk mereset. Nah, cara kita resetnya adalah sederhana. Kita looping dulu dia. var i sama dengan 0, i lebih kecil daripada stack.length, i plus. Nah, cara kita reset kan berarti adalah kita reset si counter,
Berarti kan var item kita tampung aja dulu. Kita tampung, lalu kita bikin item.counter sama dengan 0, item.counter element inner HTML sama dengan item.counter. Nah, sama seperti ini. Lalu kita buktikan, benar nggak sih ke reset? Oke, kita mainkan. Nah, ke reset. Oke. Jadi semuanya ke reset lagi dari awal. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Atau membingungkan? Karena tinggal satu lagi kita, yaitu menambahkan Easter eggs atau menambahkan permainan treasure di sini untuk mengenalkan istilahnya random. Jika kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Lanjut, Pak. Biar sekali, lanjut aja dulu ya, biar sekalian karena waktunya udah tinggal sedikit. Takutnya nggak keburu. Nah, jadi kita sudah bisa bikin ini counter plus tombol reset. Sekarang kita tambahkan sedikit permainan. Permainannya itu apa? Jadi kita bikin rule-nya dulu. Rule-nya adalah bahwa setiap kali ini dimulai, setiap halaman ini dimulai, atau saat tombol reset dikerjakan, event listener kan ditempel ke setiap elemen ini. Tapi kita pengen juga jangan cuma event listener yang ditempel, tapi ada treasure yang disembunyikan di salah satu dari elemen ini. Jadi ibaratnya kita bikin guess game lah, tebak-tebakan. Bahwa kita tebak di mana treasure itu bersembunyi. Nanti setiap kali kita klik akan kelihatan di sini. Jadi sebetulnya kemungkinan untuk menembak treasure-nya itu adalah 1:5. Nah, caranya gimana? Pertama kita harus buat dulu fungsi random. Kenapa kita butuh fungsi random? Karena kita ingin agar permainannya menarik. Bahwa setiap kali permainan diulang, kita nggak tempatnya nggak selalu sama gitu. Nah, kita butuh fungsi random. Selain kita butuh fungsi random, kita juga butuh variabel untuk menyimpan nilai random tersebut. Nah, kita bikin namanya treasure ID. Nah, treasure ID ini sebetulnya adalah ID dari elemen ini. Kalau dia treasure ID-nya 5, berarti dia ada di elemen 5. Kalau treasure ID-nya 2, berarti di elemen 2. Di treasure ID-nya 3, di elemen 3, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Kita bikin juga variabel namanya font treasure. Untuk sebagai flag bahwa misalnya treasure-nya sudah ditemukan. Jadi kalau treasure-nya sudah ditemukan, game-nya berhenti dan tidak bisa diklik lagi yang lain. Oke. Kita buat fungsi randomnya. Function random treasure. Nah, kita bikin function random treasure, kita kasih tahu dulu min sama max-nya berapa. Karena min dan max-nya itu tergantung dari jumlah elemennya. Kalau elemennya ada 5, maka min-nya 1, max-nya 5. Tapi kalau misalnya elemennya ada yang di sini ada 100, maka min-nya 1, max-nya 100. Nah, kita bikin fleksibel. Kita bikin fleksibel min max. Bikin try ID math.random dikalikan max.min. Ini rumusnya ya. Nanti kita bisa jelaskan rumusnya. Tapi penggunaan di sini adalah ingat metode random apa? Nanti kita intinya untuk mengenerate random angka. Ini intinya dia mengenerate satu angka lah, suatu angka yang akan kita gunakan nanti sebagai treasure ID-nya. Lalu kita bilang treasure ID sama dengan math.round try ID. Kenapa dibikin math.round? Karena hasil dari ini masih bentuknya masih desimal, belum real number. Masih ada koma-komanya lah. Kita kan karena level ini kan numbernya real, nggak ada ibaratnya nggak ada level 4,5, level 4,3 nggak ada, hanya ada level 4, level 5, level 3, level 2, level 1 gitu. Oke, lalu kita bilang font treasure-nya
false, jadi belum ditemukan. Nah, jadi pertama saat kita mulai, saat event di register, kita pun harus membuat random. Kita panggil random treasure ID, random treasure minnya 1, max-nya adalah .length. Nah, di sini kita sudah meregistrasikan bahwa ada satu nilai random yang tersembunyi. Oke. Adalah kita butuh satu istilahnya apa ya? Kita butuh satu fungsi untuk ngasih tahu nih bahwa kalau saat misalnya gini, misalnya random treasure-nya atau font treasure ID-nya nilainya 3. Nah, ini kan setiap diklik ini kan sebetulnya dia sudah di-attach ke event listener. Tapi event listener tuh butuh ngasih tahu, sebenarnya gini, event listener bisa tahu random treasure ini cocok dengan dia atau enggak dengan penggunaan logical statement. Nih, misalnya kita bisa bikin gini nih. If sorry, belum bisa. Kenapa? Karena si fungsi ini yang terisolasi ini dia nggak tahu dia meregistrasi item ini untuk level berapa atau indeks berapa, dia nggak tahu. Maka kita butuh kasih parameter selanjutnya, yaitu indeksnya. Nah, kita kasih butuh parameter indeksnya. Nah, indeks ini kita ambil dari I aja. Tapi karena I dimulai dari 0, maka kita tambahkan 1. Agar indeksnya itu dimulai dari 1, jangan dimulai dari 0. Nah, oke, kita punya font treasure ID, dan ini sudah bisa tahu bahwa dirinya dia sendiri itu sebetulnya untuk indeks berapa, maka kita bisa bikin logical statement. Kita bisa bikin logical statement seperti ini. Item, if treasure ID equal to index, maka lakukan sesuatu. Nah, contohnya kalau kita console.log aja deh, font treasure. Kita bilang kalau dia kliknya benar, kita console.log dulu. Nah, kita coba. Kita nggak tahu nih ada di mana treasure ID-nya. Kita klik di sini nggak ada. Kita klik di 4 nggak ada. Kita klik 3 nggak ada. Kita klik 2 nggak ada. Dia ketemunya di 1 ternyata. Nah, ternyata dia adanya di level 1 treasure ID-nya. Saat kita klik, maka muncul font treasure. Tapi kita nggak mau gini. Kita mau agar dia itu lebih menarik lah, ibaratnya gitu. Sekaligus saat kita klik ini, kita pengennya bahwa sudah nggak bisa diklik lagi, nilainya jangan bertambah terus. Agar diklik dulu tombol reset biar mulai lagi. Kalau ini sekarang kita klik reset, dia masih di sini sebenarnya. Tuh. Ini kalau kita clear ya, walaupun kita klik reset, dia tetap ada di sini. Kita kan maunya dia pindah. Nah, karena itu kita harus kasih tahu kita harus keluar ini. Ibaratnya si handle click ini harus ngasih tahu bahwa saya loh yang sudah benar loh saya diklik, ibaratnya gitu. Maka kita nambahkan fungsi callback. Callback itu apa? Sebetulnya callback itu adalah fungsi yang dilempar sebagai parameter. Jadi kita saat diketemukan treasure-nya, kita panggil aja callback-nya. Biar nanti urusan isi di dalam callback itu terserah, nggak dipegang sama handle click ini. Jadi handle click ini hanya mengasih tahu bahwa, oh ya, itu treasure ID-nya bener loh, punya saya, ada di saya, ibaratnya gitu. Nah, sedangkan untuk fungsi callback-nya itu di-handle di sini sebenarnya, agar kalau terjadi sesuatu bisa handle di sini. Oke. Nah, apa yang mau dilakukan di sini? Yang dilakukan di sini kita bikin aja alert. Kita bikin aja alert. Nggak usah deh, sebetulnya nggak usah di sini deh. Nggak usah di sini. Sebetulnya di sini juga nggak apa-apa. Bentar. Di sini juga nggak apa-apa. Kita bikin aja gini. Found treasure sama dengan dan
Kita kasih aja alert. On the treasure. Oke. Nah, kita bikin permainan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ketemunya di mana? Nah, ketemunya ternyata di level 2. Nah, di sini akan muncul pop-up alert bahwa you found the treasure. Tapi ingat, ini kalau kita klik lagi, dia masih ada di sini nih. Klik lagi masih ada di sini. Klik lagi, ini permainan masih jalan sebenarnya, nggak langsung mati. Nah, kita harus mematikan permainan ini. Gimana caranya? Caranya adalah kita kasih if lagi. Jadi ini tadi logical statement-nya 1 sudah kita pakai di sini. Sekarang logical statement-nya kita pakai di sini, di semua elemen ini. Bahwa jika sudah found treasure, jika found treasure sama dengan false, baru jalankan kode ini. Sehingga gini, kalau misalnya treasure-nya sudah diketemukan, jangan lakukan apa-apa lagi gitu. Jadi ini kode ini hanya dilakukan kalau found treasure-nya false. Tapi jika sudah diketemukan, sudah dibuat jadi true, maka kode ini sudah tidak bisa dikerjakan lagi gitu. Nah, kita contohnya seperti ini. Coba kita 5 langsung ketemu kan? Coba jangan 5 lah. Yang lain lah. Klik. Nah, dia ada di 3. Begitu 3 dia sudah berhasil diklik, kita klik manapun, lihat counternya sudah mainnya sudah berhenti. Nah, gimana cara kita mulai permainan lagi? Kalau kita klik tombol reset pun, treasure-nya masih true. Jadi permainan nggak bisa jalan. Kita harus ganti dia agar pada saat reset, pertama kita harus bilang bahwa resetnya mana tadi resetnya? Nah, reset ini kan, kita harus bilang bahwa found treasure kita ulang lagi sama dengan false, dan kita panggil lagi random ini agar dia melakukan random lagi. Nah, agar jangan dia di tempat sama, pindah gitu ibaratnya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sudah ketemu found treasure-nya di level 2 ya. Nah, ini sudah tidak bisa digituin lagi, sudah tidak bisa lagi, kita klik tombol reset. Kita lihat, oh masih di level 2, coba kita reset lagi. Nah, dia sudah tidak di level 2 lagi, dia sudah pindah. Oh, dia di level 3. Kita reset lagi. Oh, dia nggak di level 3 lagi. Oh, dia di level 1. Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, itulah yang kita kerjakan. Jadi, untuk piramidnya sampai di situ, itu kita sudah mempelajari. Jadi kita sudah dengan kita buat seperti ini, kita sudah mencoba mengimplementasikan hal-hal tadi, yaitu array, looping, object, dan logical statement. Oke, mungkin agak membingungkan atau sangat membingungkan, silahkan ditanya kalau ada pertanyaan. Gimana? Arya Bima, Aidam, Ahmad, Rafif, siapa lagi nih? Rahendra, Ahsanata, sama Farel, ada pertanyaan nggak? Atau terlalu cepat atau terlalu bingung? Paling nanti kalau ada agak nanti, soal saya masih agak bingung lah. Bingungnya di mana? Banyak. Iya banyak. Ntar tinggal dibaca-baca terus dimasuk akalin lah, dipahami. Oke. Kalau yang lain gimana, Arya Bima? Kalau mau tanya aja. 10 menit. Jadi kenapa kita bikin register events 3 ini? Karena salah satunya untuk bahwa jangan kita lakukan hard coding, sehingga kalau ini kan yang 2 ini masih kategorinya di hard code, sehingga saat ada penambahan elemen di sini kita nggak bisa ini kodenya juga harus berubah. Karena sebetulnya penambahan di sini pun, penambahan elemen ini bisa lewat secara dynamic gitu. Misalnya kita bikin aplikasi to-do list. To-do list itu kan nambah terus tuh isi listnya kan. Kalau kita lihat misalnya kita pakai Evernote atau pakai yang lainnya.
Itu kan saat kita klik add, dia akan nambah terus. Sebetulnya itu elemen yang bertambah. Nah, bayangin kalau elemennya ini bertambah harus rubah kode, itu nggak bisa. Maka kita harus gunakan sesuatu yang saat elemen bertambah, jangan rubah kode. Gitu. Sehingga tetap kode itu fit for all lah beratnya. Kira-kira seperti itu, kira-kira kenapa tujuannya. Dan biasanya programmer akan menggunakan cara seperti ini biasanya. Gimana? Kalau nggak ada, bisa di copy, Pak. Misalnya bisa ditulis lagi tentang yang ini. Bagian mananya? Bagian children-nya kah? Elemennya? Bagian risetnya? Gimana? Oke, kalau nggak ada, coba ditulis saja dulu sebisanya. Nanti kita sekitar 5 menit lah. Coba bisa ditulis sekitar 5 menit. Oke, gimana? Maaf Pak, tadi keluar Pak. Internetnya tadi putus Pak.
Ya, oke. Gimana? Oke, kalau gitu nanti di copy aja, maksudnya dia apa namanya, ditulis saja. Ini kan linknya yang tadi, Jadi untuk piramid ini kita selesaikan sampai hari ini. Maksudnya untuk topik piramid sudah. Jadi piramid yang kita gunakan ini untuk introduction lah sebelum kita mulai ke tic-tac-toe-nya. Jadi nanti minggu depan kita akan mulai mengerjakan tic-tac-toe-nya. Kita akan mulai pelan-pelan lah, sedikit demi sedikit untuk. Jadi mudah-mudahan untuk yang topik-topik yang dibutuhkan, ibaratnya gini lah, apa ya, ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk kita mengerjakan tic-tac-toe ini sudah kita cakup semua di piramid ini. Jadi bahan-bahannya sudah kita pelajari, nanti kita akan gunakan untuk mengerjakan tic-tac-toe. Yang utamanya pada hari ini sebenarnya. Jadi bahan apa namanya? Yaitu array, object, lalu looping, dan logical statement. Jadi nanti kalau bisa teman-teman pelajarin lagi, kalau nggak tahu bisa dihubungin saya. Untuk hari ini kira-kira seperti itu. Oke, Ustadz? Pak? Oke, Pak. Sudah selesai, Iya, Pak? sudah untuk hari ini Oh, kita oke. menyelesaikan yang piramid ini. Alhamdulillah.